pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya ilmiah dengan memerhatikan berbagai aspek. Yang kedua, adab dan etika penulisan karya ilmiah. Ada beberapa hal pokok yang mencakup norma-norma adab dan etika penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama, cara pengutipan dan rujukan. Penulis harus jujur dalam penyebutan pikiran atau rujukan yang diambil dari sumber lain. Yang kedua yaitu cara perizinan. Penulis harus meminta izin kepada pemilik yang dikutip pendapatnya. Yang ketiga yaitu cara penyebutan data, yakni nama sumber data atau informasi tidak boleh dicantumkan apabila sumber data merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu sikap penulisan karya ilmiah. Ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama jujur. Kejujuran dalam penulisan karya tulis ilmiah itulah sangat penting dan dibutuhkan, terutama dalam mencantumkan sumber referensi, data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian. Ketidakjujuran dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran haki dan akan terjerat dalam pelanggaran plagiarisme. Yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas juga sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, karena baiknya suatu karya tulis ilmiah itu dipandang dari sudut objektivitasnya. Yang ketiga yaitu pengutipan. Dalam mencari sumber referensi, pemikiran, dan bahan penulisan suatu karya tulis ilmiah dari sumber lain, maka diambil intinya saja. Boleh sama, tetapi gaya bahasa dan kata-katanya dibedakan. Yang keempat yaitu ketelitian. Kita harus menghindari hal-hal kecil yang mengurangi kualitas suatu karya tulis ilmiah, karena ketidaksengajaan dalam penulisan karya tulis ilmiah itu akan terjerat ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Yang keempat yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu tindakan penyalahgunaan, perampasan, pencurian, dan meniru sebuah ide orang lain serta menyatakan bahwa itu ciptaan atau milik sendiri. Plagiarisme dianggap sebagai tindakan pidana karena mengambil hak cipta orang lain. Ciri-ciri plagiarisme yaitu yang pertama penggunaan tanda kutip pada kalimat yang sudah dikutip. Yang kedua yaitu melakukan parafrase namun masih sama dengan sumbernya. Yang ketiga mengutip dan memparafrase tanpa mencantumkan sumbernya. Yang keempat yaitu hanya menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Cara mencegah plagiarisme yaitu dengan cara mencantumkan sumber pada kalimat yang dikutip, memparafrase dan mengambil intisari pada kalimat tersebut, dan membiasakan menggunakan rujukan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.